Halo, kembali lagi dengan saya, John Kristabil Sinaga dengan MPM 01705050. Kali ini saya ingin bahas tugas 4 dari teori bahasa dan otomata, yaitu mengkonversi non-deterministik finite automata menjadi deterministik finite automata, dan membahas tentang mereduksi deterministik finite automata. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah NFA itu dapat diubah atau dikonversi menjadi DFA karena NFA memiliki DFA yang ekuivalen dengan NFA, dan NFA itu memang merupakan sebuah DFA, namun tidak sebaliknya, dalam arti DFA itu tidak dapat dikatakan sebagai NFA. Catatan dari pengkonversian ini di mana sebelum dan sesudah konversi, DFA yang baru itu akan memiliki kemampuan yang sama dengan NFA. Selanjutnya itu contoh mengkonversi NFA menjadi DFA. Ini merupakan contoh dari NFA. Jika kita lihat di sini ada tabel konversinya, yaitu jika kita input Q0 dengan 0 maka menjadi Q1, jika input 1 menjadi Q0 dan Q1. Q1 jika diinput dengan 0 akan menjadi Q0, jika diinput 1 akan menjadi Q1. Lalu cara mengkonversi NFA ini menjadi DFA ini yaitu dengan membuat state baru, yaitu gabungan antara Q0 dan Q1, yaitu Q01. Saya namai dengan Q01, namun bisa dibilang Q0 dan Q1 di sini. Tidak masalah. Maka tabel transisinya akan seperti ini. Uh, Jika Q0 diinput dengan 0, dia akan menjadi Q1, jika diinput 1, dia akan menjadi Q0 Q1. Q1 diinput dengan Q0 menjadi Q0, lalu diinput 1 menjadi Q1. Untuk output dari Q01 ini, itu merupakan gabungan dari output Q0 Q1, maka jika Q01 di input dengan 0, dia akan menjadi Q0 dan Q1. Jika Q01 di input dengan 1, maka dia akan menjadi Q0 dan Q1. Yaitu selanjutnya kita membahas reduksi DFA. Reduksi deterministic finite automata itu secara sederhana dan singkat dapat dikatakan sebagai cara untuk menyederhanakan sebuah automata. Penyederhanaan ini dilakukan dengan mengurangi jumlah state dalam automata, dengan alasan agar automatanya dapat dilihat, dapat dibaca, dapat dibuat lebih praktis. Namun ketentuannya itu adalah DFA yang direduksi atau yang disederhanakan itu tidak boleh kekurangan atau kehilangan kemampuannya dari DFA sebelum direduksi. Dalam pereduksian DFA ini kita akan menggunakan dua istilah, yaitu distinguishable, dapat dibedakan, dan indistinguishable, yaitu tidak dapat dibedakan. Jadi DFA yang akan kita reduksi itu adalah demikian seperti ini. Jika kita lakukan reduksi dari DFA ini, yang pertama kita lakukan adalah kita melihat dan mencari kombinasi dari setiap state, dari Q0 ke Q1, Q0 Q2, Q3 Q0 ke Q4, demikian seterusnya, maka akan terdapat seperti ini. Q0 Q1, Q0 Q2, Q0 sampai akhirnya Q5 ke Q6. Lalu yang pertama perlu kita ingat itu adalah bahwa non-final state atau state yang bukan akhir itu yang berhubungan dengan final state itu distinguishable. Lalu final state dengan final state itu indistinguishable. Jadi dari situ maka status dari kombinasi setiap state ini akan berbentuk seperti ini. Q0 Q1 to D distinguishable, Q0 Q2 distinguishable, selanjutnya seperti demikian. Q0 Q4 itu masih kosong, Q0 sama Q5 juga masih kosong, begitu juga dengan Q4 Q5, karena mereka sama-sama state yang bukan final. Maka kita masuk ke
Catatan kedua, yaitu untuk pasangan state lain jika mendapatkan inputan yang sama namun hanya salah satu yang dapat state akhir, maka state tersebut distinguishable. Jadi seperti yang tadi kita lihat dari status sebelumnya, maka Q0, Q4 itu jika Q0 itu diinput 0 dan 1, jika kita input Q0 itu 0, dia akan di final state, Q0 ke 1 itu dia juga di final state. Namun Q4 itu tidak, di input 1 dia tetap di Q4, masukkan 0 dia akan masuk ke Q5, maka Q0, Q4 itu distinguishable. Begitu juga dengan Q5, hanya Q0 yang dapat final state, namun Q5 tidak. Begitu juga dengan Q4 dan Q5. Q4 dan Q5 itu sama-sama tidak dapat final state, maka dapat diberikan status yaitu distinguishable. Selanjutnya, catatan yang terakhir itu ada kondisi spesial terhadap Q4 dan Q5. Jadi, karena semua dari kombinasi ini akan berakhir di Q4, akan tetap di Q4, atau Q4 ke Q5 dan akan tetap di Q5. Maka status setelah kondisi spesial itu kita tentukan bahwa Q4 dan Q5 itu merupakan indistinguishable, yaitu dengan alasan spesial. Maka setelah kita sudah menentukan semuanya, yang mana distinguishable sama indistinguishable, kita kelompokkan automatanya. Yang sama-sama merupakan indistinguishable, yang bukan spesial, kita satukan. Yang indistinguishable yang spesial, kita satukan. Maka bentuknya akan seperti ini. Kelompok otomata menjadi Q0, Q1, Q2, Q3, ada Q0, ada kelompok Q1, Q2, Q3, dan Q4, lalu ada kelompok dari Q4 dan Q5. Untuk menyederhanakan penulisan automatanya, kita misalkan saja Q0 itu adalah QA, Q1, Q2, Q3, dan Q4 itu merupakan QB, dan Q4, Q5 itu merupakan QC. Jadi, setelah disederhanakan bentuk automatanya itu seperti ini. Setelah direduksi, kita mulai dari QA, apapun inputannya, Q0, Q1, itu akan menjadi QB. Yang akan masuk QB. Lalu, jika diinput lagi, dia akan masuk ke QC. Ini salah gambar. Ini source-nya hanya satu loop. Jadi, setelah mereduksi ini semua, maka dapatlah bentuk sederhananya demikian. Baik, demikian dari saya. Jika ada yang salah, jika ada yang kurang, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.